Sobat Tani, kali ini kita akan melakukan video podcast yang akan disampaikan oleh beberapa narasumber untuk membahas tema yang sedang ramai dibicarakan, yaitu tentang kesiapsiagaan bela negara khususnya bagi ASN. Indonesia Emas merupakan gagasan yang bertujuan agar Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Kita sebagai ASN memiliki tanggung jawab yang besar terhadap suksesi visi Indonesia Emas itu sendiri. Salah satunya dengan menanamkan jiwa bela negara. Kita sebagai ASN memiliki tanggung jawab bukan hanya untuk melayani masyarakat, tapi juga menjaga bangsa. Kesiapsiagaan bela negara adalah wujud nyata komitmen kita untuk memastikan Indonesia tetap kuat dan berdaulat. Melalui kesiapsiagaan bela negara, kita menunjukkan kesetiaan sekaligus kesiapan untuk mendukung persatuan dan keutuhan negara. Tapi sebenarnya apa sih bela negara itu? Gimana sih kita bisa mewujudkan kesiapsiagaan bela negara itu sendiri di era digital saat ini? Simak podcast ini agar kamu tahu jawabannya. Mari kita mulai dengan makna bela negara itu sendiri. Apa sih bela negara itu sendiri? Kenapa kita harus bela negara? Sesi ini akan diberikan kepada Saudara Kevin dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kevin Omar Amrullah Ismail, salah satu peserta Lapsar gelombang 10 angkatan 54 kelompok 2A. Nah, alhamdulillah ya Pak ya, senang sekali nih saya bisa dikasih kesempatan nih untuk berbincang dan juga sharing kepada Bapak. Oke, baik. Ini kita langsung lanjut aja ya Pak ya. Nah, di sini kan saya memandu sebuah diskusi singkat sih Pak sebetulnya mengenai suatu topik, yaitu kesiapsiagaan bela negara Pak. Jadi seperti yang kita tahu nih, istilah bela negara itu kan sudah sering kita dengar lah dari kita mungkin SD, dari kecil mungkin sampai nanti SMP, SMA dan juga untuk saat ini dan di dunia kerja, dan kita juga dituntut untuk mempunyai sikap bela negara Pak. Nah, namun masih banyak nih kayak pertanyaan kayak apa sebenarnya tuh makna dari bela negara itu Pak? Apa hanya sebatas tugas TNI ataupun Polri, atau justru itu menjadi tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia? Nah, untuk itu ya pada kesempatan kali ini ya kita akan berdiskusi, kita akan sharing, dan mungkin saya juga akan menanyakan beberapa poin ataupun beberapa hal terkait dengan makna bela negara ini bagi ASN. Jadi topik yang akan kita ambil itu adalah makna bela negara bagi ASN Pak. Ya. Betul Pak. Nah, lanjut nih di pertanyaan yang pertama nih. Menurut Pak Yayat nih, apa sih yang dimaksud kayak bela negara itu secara hakiki gitu? Oh iya, bela negara kalau menurut kita dari kalangan ASN yaitu bela negara adalah suatu tekad, sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi oleh kecintaan kepada NKRI. Nah, hakikatnya bela negara bukan hanya ikut sebagai angkatan senjata ya layaknya ABRI, tapi kita dari pihak Kementerian Pertanian itu lebih menyiapkan atau mempertahankan kedaulatan pangan untuk menjaga keutuhan wilayah, melindungi bangsa dari berbagai acuan. Dasar hukumnya yaitu yang tertera pada Undang-Undang 45, yaitu pasal 27 ayat 3 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam upaya pembelaan negara. Jadi itu undang-undangnya sudah jelas ya Pak ya? Ya, jadi setiap warga negara baik itu, jadi nggak hanya TNI ataupun Polri ya Pak ya? Iya. Jadi semua warga negara dan juga harus nggak turut cuma serta, ASN. harus turut serta. Jadi tidak hanya ASN, masyarakat umum pun harus punya andil ya? Andil atau jiwa untuk membela negara. Oke, baik Pak. Baik Pak. Lalu yang selanjutnya nih Pak, kenapa sih kayak warga negara itu, setiap warga negara ya, ataupun kayak terutama kita nih selaku ASN itu perlu memahami makna bela negara itu sejak dini, sejak kecil gitu Pak? Kenapa perlu memahami gitu Pak? Nah, itu penting sekali karena kenapa waktu kita di SD, SMP, SMA, kalau zaman saya dulu ada namanya mata pelajaran terkait dengan
Pancasila ya, Pancasila terkait dengan bela negara, yaitu kalau dulu istilahnya PMP, pelajaran pendidikan moral Pancasila. Itu pas kecil? Waktu kecil, itu sekitar tahun 70-an. Entah kenapa tahun-tahun sekarang dihapus. Nah, waktu zaman saya kuliah ada P4 itu juga pengamalan terkait dengan Pancasila. Jadi kita di sini warga negara itu harus turut serta dalam membela negara. Inilah ditekankan kita sebagai ASN untuk menjadi fondasi dasar masa untuk berorientasi untuk kepentingan bangsa, bahkan untuk sekedar kelompok yang kita buat di lingkungan RT yang terkecil, RT, RW sampai kelurahan, sehingga kita sebagai ASN harus lebih bekerja dengan integritas profesional dan disiplin untuk menjaga citra bangsa melalui pelayanan publik yang berkualitas. Gitu aja Mas. Oke, baik. Jadi emang sangat penting ya Pak ya kita menumbuhkan suatu rasa ataupun sikap bela negara ini dari pas kita dini ya, kecil ya, dari mungkin di tingkat pendidikan awal kan kayak TK ataupun SD ya, mungkin SD ya kita baru menemukan implementasi terkait dengan sikap bela negara ini ya Pak ya. Ya baik teman-teman, jadi itu saja nih yang bisa kami sampaikan ya. Tadi juga apa yang disampaikan oleh Pak Yayat juga terkait dengan beberapa nilai di sikap bela negara ini itu sangat bagus sekali, sangat penting ya Pak ya, sangat penting sekali ya. Nah mungkin di sini ya kita bisa ambil kesimpulan bahwa sikap bela negara ini ya wajib dimiliki oleh semua warga negara Indonesia. Tanamkan lah, bahkan sejak dini ya Pak ya. Dan juga kita jangan menganggap bahwa bela negara ini itu dikhususkan untuk TNI, ABRI ataupun Polri gitu, enggak. Tapi semua warga negara tanpa terkecuali ya Pak ya. Betul. Di masing-masing profesi ada, dokter itu ada, perannya ada, guru pun ada, dan kita juga selaku ASN itu juga ada gitu. Nah, di sini mungkin untuk sesi podcast pada siang hari ini saya cukupkan, dan terima kasih kepada Pak Yayat Hidayat yang telah meluangkan waktu dan juga kesempatan untuk bisa berinteraksi, bisa sharing session dengan kita semua dan bisa berdiskusi terkait dengan isu pentingnya sikap ataupun makna ya dari bela negara ini. Saya Kevin Amrullah Ismail dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan dari Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura di Tapos Kota Depok mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Setelah memahami pentingnya kesiapsiagaan bela negara bagi ASN, sesi berikutnya akan membahas terkait contoh-contoh sikap ASN dalam kesiapsiagaan bela negara yang akan dipandu oleh Saudari Zafira dari BRMP Pengolah Hasil. Baik, terima kasih presenter atas waktunya. Kali ini sedang duduk bersama saya, Pak Mulyawan, selaku Kepala Subbagian Tata Usaha BRMP Pengelola Hasil. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Vira. Oke, kita langsung aja ya, Bapak, ke pertanyaan pertama. Yang pertama ini, bisa kira-kira Bapak menceritakan contoh sikap ASN di instansi Bapak yang mencerminkan kesiapsiagaan dan jiwa bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Baik, kalau kita berbicara tentang sikap ASN yang mencerminkan kesiapsiagaan dan jiwa bela negara, bisa saya sampaikan bahwa di instansi kami sebenarnya terkait dengan hal-hal tersebut bisa dimulai dengan hal-hal yang kecil. Misalkan kecil dan sederhana, misalkan terkait dengan bagaimana pegawai itu mentaati jam masuk kantor, kemudian juga jam pulang. Itu kan berkaitan dengan disiplin ya, bagaimana pegawai menerapkan disiplin dari mulai hal-hal kecil, kemudian juga bagaimana mentaati peraturan terkait dengan misalkan penggunaan seragam, terus juga bagaimana berpakaian yang rapi seperti itu bisa mencerminkan
dari hal yang kecil bisa kita lihat menjadi hal yang besar seperti itu. Kemudian juga terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Nah, pelaksanaan kegiatan itu di dalam skup satu kantor kita itu harus bisa apa ya istilahnya, bahwa kita itu adalah satu tim dalam bekerja. Jadi bagaimana pekerjaan itu bisa diselesaikan. Jadi apabila bekerja dalam satu tim, semuanya adalah secara bersama-sama supaya pekerjaan itu bisa selesai sesuai dengan target, kemudian juga menghasilkan output yang sesuai pula, seperti itu. Begitu. Oh, berarti kesimpulannya kayak kita tuh bela negara itu wujudnya tuh kayak sederhana tuh juga masuk bela negara ya Pak. Betul. Tidak. Baik. Atas waktu dan jawabannya, ini teman-teman, untuk contoh konkret bela negara ini, kita sebagai ASN memang bisa melakukan hal yang beragam gitu, namun tidak berarti susah. Itu bisa dilakukan dengan sederhana seperti bertanggung jawab dengan waktu, disiplin waktu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga intinya mah ya, kita harus berakhlak ya Pak sebagai ASN. Terima kasih Bapak sekali lagi. Berikutnya saya kembalikan lagi ke presenter. Terima kasih. Setelah memahami contoh-contoh dari kesiapsiagaan bela negara lingkup ASN, selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Alif Hakiki dari Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan Pontianak. Saya boleh memperkenalkan diri, mungkin sudah saling kenal, tapi mungkin teman-teman masih Pak mengenalkan dirinya. Saya Oka dari BPTP Pontianak. Saya Maudi dari BPTP Pontianak. Kebetulan narasumber yang sangat ahli di dalam bidangnya. Jadi saya mau bertanya pertama ini untuk Pak Oka. Iya, sama-sama. Pertanyaan pertama ini bahwa sekarang kan lagi digaungkan ya negara, terus kesehatan kita sebagai ASN. Bagaimana bela negara saat ini bisa menjadi urgensi yang mulai dari sejak dini, terus tantangan terbesar dalam menanamkan kesadaran bela negara bagi ASN itu kayak gimana? Kayaknya untuk tantangan di zaman sekarang ya, kayaknya memang sekarang perubahan zaman tuh udah sangat-sangat cepat. Kencang juga ya. Udah teknologi, informasi sudah bisa diakses dimanapun. Dari gadget kita, biasa kita pegang gadget ini udah bisa akses semua informasi udah kita bisa dapetin di sini. Jadi tantangan kita nih betapa cepatnya nih perubahan teknologi. Dan kadang kan juga sekarang itu banyak kayak statue gitu-gitu kan itu juga lagu-lagu nasionalisme kan juga jarang diperdengarkan di TikTok, di YouTube kan jarang kan. Makanya di instansi sekarang jam 10 dan setiap hari Senin jam 8. Mungkin itu kan dari ya kita sebagai ASN. Terus kalau misalnya pendapat Bapak, kalau misalnya untuk dari ini Disiplin kan bela negara itu contohnya harus disiplin, terus berintegritas, kayak absensi. Mungkin kalau secara ini tuh itu kayak disiplin yang paling utama. Disiplin. Oke Pak, melanjutkan pembicaraan Bapak segala. Menurut Bapak hal apa yang kira-kira bisa menjaga relevansi konsep bela negara ini biar nggak jadi slogan semata doang gitu Pak? Kalau untuk bela negara ini kita sebagai PNS atau ASN di BPTP Pontianak itu banyak sih mas kegiatan yang bisa kita
lakukan. Contohnya mungkin di sini untuk usaha teknis ya ada kegiatan kebanyakan APH, kemudian Betul kayak kita ngasih edukasi tentang APH. APH itu kan agensi pengendali hayati yang mana bisa meningkatkan produktivitas si petani, produktivitas panen si petani. Nah itu dari situlah kayak kita ngajarin tentang bagaimana trichoderma. APH itu kan contohnya ada trichoderma, metarhizium, ada BB yang mana itu kalau metarhizium itu bisa untuk mengendalikan OPT. Yang mana OPT itu bisa mengganggu hasil produksi si hasil perkebunan kita. Yang mana sih kita itu balai perlindungan tanaman perkebunan ya Mas Oka ya. Nah juga selain konten-konten edukasi dan juga mungkin kita setiap hari Senin kan juga melakukan apa ya? Terus di hari-hari besar kayak 17 Agustusan gitu. 17 Agustusan kita juga langsung ikut meriahkan kayak ada ikut kegiatan lomba, mengadakan lomba, dan itu juga bisa tidak hanya slogan semata yang kami pasaran. ini contohnya hari ini hari batik nasional. Oh iya, 2 Oktober. Oktober nih kita pakai batik dan sama. Ini kan menumbuhkan kecintaan kita terhadap Betul. Indonesia. Juga tadi jam 10 Mas Oka. Ya, tadi kan Hari Senin dan Kamis Pak ya. ada lagu Indonesia Raya tuh, itu bisa menumbuhkan rasa kebanggaan kita, Nasionalisme. kita. Jadi kalau bisa saya tarik kesimpulan dari pembicaraan kita ini bahwa kalau kesiapsiagaan bela negara ini bukan cuma dari kita sikap siap hanya untuk Tuh mas, turun negara, tapi itu banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. nah itu jadi masalah. Jadi kita juga ada gerakan panen untuk menjaga ketahanan dan daya beli masyarakat. Ya, setiap hari Jumat mulai pukul 13.00 sampai jam 4 rutin kita setiap hari Jumat selama 1 tahun Sampai Desember 2025 ya. Memang dari pembicaraan ini jadi saya makin tahu Pak, saya sebagai CPNS juga kan banyak tahunya kan, dan masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan dalam dalam melakukan ya mengimplementasikan bela negara. Ini obrolannya memang daging semua. Sangat witty sekali bukan? Nah itulah obrolan kita tentang kesiapsiagaan ASN dalam bela negara. Itu saja. Saya berikan itu saja. Dan terima kasih ke Oka. Nah, itu tadi obrolan kita tentang kesiapsiagaan bela negara. Dari pembahasan ini, kita membahas tentang bela negara bukan hanya soal angkat senjata, tetapi soal sikap, disiplin, tanggung jawab, dan profesional, dan kesiapan kita melayani masyarakat kapanpun dibutuhkan. Semoga cerita dan contoh nyata yang kita bahas bisa menginspirasi bahwa setiap ASN punya peran penting dalam menjaga persatuan dan ketahanan bangsa. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk terus semangat, terus belajar, dan terus siap sedia untuk Indonesia. Jangan lupa, sampai jumpa di podcast selanjutnya.